Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yulia Nur Hafizah, beserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berikut sedikit gambaran mengenai peta jalan pembangunan aparatur sipil negara. Yang pertama dimulai dengan RPJM 1, yaitu tahun 2005 sampai 2009, yaitu Good Governance. Berikutnya ada RPJM yang kedua dari tahun 2010 sampai 2014, yaitu reformasi birokrasi. Selanjutnya RPJM tahun 2015 sampai 2019, yaitu sistem merit. Dan yang terakhir ada RPJM yang berlaku mulai tahun 2020 sampai 2024, yaitu birokrasi berkelas dunia. Kriteria Smart ASN yaitu berjiwa integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. ASN Human Capital Management merupakan pilihan yang tepat untuk mewujudkan ASN berkompeten dengan strategi sebagai berikut: penilaian kinerja dan penghargaan, perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, promosi, rotasi dan karir, peningkatan kesejahteraan. Smart Governance yaitu tata kelola pemerintahan cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Berikut analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Identifikasi masalah. Yang pertama ada survei kepuasan makan pasien. Selanjutnya perbedaan pedoman, pelaporan dan pencatatan manual, konseling, ketidakpatuhan diet, dan pengisian CPPT. Analisis isu dengan teknik APKL. A. Aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. K. Kekhalayakan. Isu tersebut mengangkat hajat hidup orang banyak. L. Layak. Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dengan menggunakan analisis metode APKL, diketahui dari 6 isu terdapat 3 isu yang memenuhi syarat. Langkah berikutnya untuk mengetahui prioritas isu dilakukan dengan metode USG. Dapat dilihat dengan metode USG diketahui isu prioritas yang memiliki nilai tertinggi, yaitu belum dilakukannya pengendalian dan penilaian mutu makanan seperti survei kepuasan makan pasien. Selanjutnya kita analisis dengan diagram fishbone untuk mengetahui faktor terjadinya isu tersebut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Yang pertama, matching. Tidak ada layanan pengaduan terkait makanan. Hal ini dikarenakan petugas belum pernah melakukan survei. Yang kedua, ada man. Banyak pasien yang komplain secara lisan dengan rasa masakan
ke ahli gizi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pasien tentang diet yang diberikan. Hal ini juga disebabkan karena tidak ada ahli gizi yang ditugaskan menangani masalah tersebut. Yang ketiga, material. Tidak ada formulir pengaduan untuk feedback dari pasien. Hal ini juga berdampak pada faktor lain, yaitu mother nature. Karena tidak ada formulir yang disediakan, maka tidak ada penilaian untuk ahli gizi dan juru masak, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ada 4 kekuatan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, adanya keputusan pemberdayaan aparatur negara tentang jabatan fungsional nutrisionis. Yang kedua, pedoman pelayanan gizi rumah sakit tahun 2013. Yang ketiga, ahli gizi yang kompeten. Dan yang keempat, kerjasama yang terjalin dengan baik. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu belum ada rancangan survei kepuasan makan pada pasien. Selanjutnya, opportunities atau peluang, yaitu tersedianya sarana dan prasarana mendukung untuk melakukan survei kepuasan makan pasien. Yang kedua, tersedianya media. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman di sini adalah feedback negatif pasien selama mendapatkan pelayanan tanpa adanya evaluasi secara berkala. Analisis dampak masalah. Dengan alur pelayanan gizi rawat inap, pasien menerima terapi gizi dari instalasi gizi yang mana pelayanan yang diterima sama dengan yang diharapkan. Pasien dapat merasa puas dan tidak puas. Apabila tidak puas, tidak ada media untuk layanan pengaduan, sehingga pasien tidak dapat menyampaikan keluhan, yang dapat menyebabkan penurunan kepuasan pasien dan berdampak pada citra rumah sakit yang turun. Dari analisis dampak masalah didapatkan gagasan pemecahan masalah, yaitu dilakukannya survei kepuasan makan di Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, berkoordinasi dengan atasan dan teman sejawat terkait pengkajian gizi. Dengan tahap penyelesaian, melakukan pengkajian terhadap pasien. Dengan hasil yang diharapkan, pasien bersedia untuk dilakukan pengkajian awal. Yang kedua, optimalisasi kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu di instalasi gizi. Dengan tahap penyelesaian, melakukan survei kepuasan makan pasien, kemudian mengelola dan menganalisis data hasil survei, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data hasil analisis dengan hasil peningkatan mutu di instalasi gizi. Demikian sedikit paparan mengenai isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.